Afwan, Ustadz Bendri, apakah sudah standby, Ustadz? Insya Allah kajian kita akan dimulai kurang lebih 1 menit lagi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita dapat bersua dalam kajian online KPP Pratama Makassar Selatan sekaligus rangkaian acara kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Hari Pajak tahun 2020. Salam serta salawat semua tetap tercurah kepada qudwah sana kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak Ibu sekalian yang bergabung lewat Zoom meeting, mari kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di tengah-tengah kita di Zoom meeting sudah bergabung Ustadz Bendri Jaishur Rahman, salah seorang pakar parenting. Ya, alhamdulillah beliau domisili di Jakarta tapi bisa mengisi kegiatan kita yang berada di Makassar. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau nanti dapat memberikan manfaat buat kita semua. Untuk mengefektifkan waktu kepada Ustadz Bendri disilakan dengan hormat. Falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, khususnya dari KPP Pajak ya Makassar Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini Allah izinkan kita bisa bersua bersilaturahim meski sebatas virtual lewat media online. Namun ini nikmat yang wajib kita syukuri betapa Allah masih memberikan kemudahan di tengah kesulitan di mana kita belum bisa berkumpul beramai-ramai sebagaimana kebiasaan kita. Namun lewat teknologi digital yang saat ini sudah berkembang pesat, kita bisa memanfaatkannya lewat beberapa media seperti Zoom, ya, Microsoft Teams dan macam-macam lainnya. Inilah salah satu nikmat Allah yang tidak bisa kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ini juga bagian dari pembuktian dalam firman Allah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya, dan diulang sampai 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah isyarat betapa Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita lewat kasih sayangnya sehingga di tengah kesulitan ini kita masih bisa mendapatkan banyak sekali lewat pekerjaan, lewat media. Ada istilah work from home, tetap bisa belajar, school from home, termasuk bisa mengikuti kajian online. Dan ini nggak kebayang kalau fenomena pandemi yang terjadi saat ini seluruh penjuru dunia terjadi 30 tahun yang lalu. Belum ada teknologi saat ini, sehingga dulu mungkin kalau terjadi manusia banyak yang stres, dikurung di rumah 2 bulan 3 bulan, ya paling nonton TV ya sampai hafal iklan katanya begitu, ya yang merana itu. Bayangkan kalau yang punya pasangan, alhamdulillah masih punya hiburan. Yang repot yang jomblo kan gitu ya, di dalam rumah merana, keluar kena corona kan gitu. Nah inilah salah satunya nikmat yang wajib kita syukuri. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya Allah, kita belajar hari ini poinnya tentang bagaimana kita belajar mendidik anak sesuai dengan panduan Quran dan Sunnah. Dan dalam hal mendidik anak ini ada sebuah kaidah yang mungkin selama ini sering kita sepelekan, yaitu at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih tahu sebelum engkau kasih beban atau tugas.
Kenapa kita perlu mengikat hati? Dengan kata lain, inilah kunci pertama dalam upaya kita membuat anak kita lebih mudah untuk diarahkan. Karena hati itu kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja sementara yang lain itu prajurit. Jadi hati itu ibarat raja. Sementara yang lain itu ibarat prajurit. Akal itu ibarat prajurit. Kalau hati sudah tunduk, maka yang lain itu akan ngekor mengikuti kehendak raja alias kehendak hati. Sehingga anak-anak akan mudah diarahkan kalau hati mereka sudah tunduk alias merasakan cinta dari orang tua. Cinta yang mereka rasakan akan berbalas dengan cinta yang mereka berikan. Sehingga sebagian besar anak-anak yang membantah, melawan, sulit diatur, satu hal yang mungkin bisa jadi nasihat buat kita, mungkin karena kita gagal membuat anak-anak cinta sama kita, dan itu bisa jadi karena mereka merasa tidak dicintai. Inilah mengapa rahasia pertama dalam mendidik anak, mulailah bagaimana fokus kita menjadi ortu yang dicintai. Ortu yang dicintai yang membayar yang pertama kali dimulai adalah sepenuh hati mencintai anak supaya anak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, itu adalah cinta. Ketika ortu tidak dicintai, maka anak-anak akan memilih alternatif mendengarkan apa yang ada di luar dari orang tuanya. Sehingga jangan heran mereka lebih ngefans sama boyband Korea, artis-artis drakor, mulai dari Lee Min Ho, ya Hyun Bin, Song Joong Ki, Song Gokong, macam-macam. Kenapa mereka bisa ngefans? Karena mereka menganggap mereka adalah bagaimana begitu mereka kuat perasaannya kepada artis-artis ini. Inilah mengapa sebagian besar orang tua seringkali kerepotan. Kalau menasihati seringkali ditolak karena nasihat itu nggak mereka dengarkan. Kalau para santri itu masih punya kaidah namanya unzur unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Tapi kalau anak-anak kita nggak pakai kaidah itu. Mereka tetap siapa yang ngomong itu yang penting bagi mereka. Kalau orang yang ngomong, yang berbicara nggak disukai atau nggak dicintai, nggak bakalan didengerin. Nggak bakalan didengerin. Ya, artinya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau istilah zaman now lebih ekstrim lagi, nggak gue biarin masuk kuping gue satu pun. Yang nggak akal didengarkan. Sehingga kalau ada sebagian besar anak-anak yang mungkin kabur dari orang tuanya, ya tidak mau menyimak omongan orang tuanya, bahkan melawan orang tuanya, karena orang tua dalam hal ini gagal untuk menjadi orang tua yang dicintai. Karena orang tua yang dicintai akan memberikan efek anak itu mudah untuk diarahkan, mudah untuk dinasehati. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya punya kawan seorang psikolog yang muridnya itu ngefans sama salah satu pesepak bola zaman sekarang, yaitu Ronaldo, yang kita kenal sebagai seorang sepak bola yang kaya raya, ya, dermawan, dia juga multi skill, dia juga handsome, ganteng gitu. Ternyata suatu hari Ronaldo itu mengiklankan salah satu sampo, produk sampo. Dan itu diiklankan di sebuah stasiun televisi sama di mungkin di akun sosial medianya. Kawan saya ini cerita, muridnya ini langsung bela-belain beli sampo. Ya, padahal kepala muridnya ini botak gitu, bayangkan. Kepala muridnya botak beli sampo, sampai diprotes. Kenapa sih kepala botak beli sampo? Jawabannya simple. Ya habis saya ngefans banget sama Ronaldo. Kebayangkan kalau Ronaldo ini mungkin ngajak sholat, mungkin sholat. Ronaldo mungkin ngajak mungkin untuk puasa, puasa. Ronaldo ngajak ke surga, tuh anak ikut juga ke surga. Dengan kata lain, betapa seseorang itu mudah untuk mengarahkan kalau dia punya bahan dasar, yaitu dicintai oleh orang anak-anak. Nah, sebagian besar ortu, dia tidak melakukan tahapan ini. Bahkan ada ortu atau bapak yang bangga kalau sebut bapak yang galak, bapak yang ditakuti. Bahkan ada yang cerita dengan PD-nya, aduh saya mah Ustadz, anak-anak saya itu kalau saya pulang ke rumah takut sama saya. Ya, sekali saya pulang kabur gitu. Kalau saya bilang sholat, sholat. Mereka itu nggak ada yang membantah. Kalau kita perhatikan omongan ini, mungkin ada yang sukses ketika tidak memiliki yang namanya tantangan di luar ya. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak itu punya alternatif. Kalau bapak ini tidak menyenangkan, mereka cari di luar, ada gadget,
ada mall, ada kafe. Bahkan lebih fatalnya lagi kalau bapak ini menimbulkan trauma saking galak dan takutnya. Salah satu pesan dari Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri, beliau mengingatkan bahwa bapak atau ibu yang galak rentan menciptakan anak-anak yang munafik. Maksudnya anak-anak yang munafik itu apa? Anak-anak yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Salah satunya mungkin berdusta atau berbohong. Perhatikan misalnya satu contoh ya. Misalnya anak yang ketika bapaknya lagi baca buku, tiba-tiba muncul salah satunya benda jatuh di ruang tengah. Prang gitu jatuh. Benda kesayangan. Ketika benda ini jatuh, apa yang terjadi? Si bapak yang tadi ada di ruang depan langsung spontan teriak, "Siapa itu?" Awas ya, pokoknya tabuk nih gitu. Tiba-tiba si anak saking paniknya karena punya trauma, pernah digampar, dipukul, bakal kebayang habis ini dikurung dalam kamar. Saking takutnya akan mendapatkan itu, spontan dia langsung berteriak, berbohong. Kucing tadi lewat, aku nggak tahu. Karena dia tahu bahwa akan mendapatkan resiko dipukul, digebugin, maka dia langsung menuduh bahwa kucing dan itu berbohong. Ini mekanisme yang dilakukan oleh anak-anak demi menyelamatkan dirinya. Maka ketakutan yang ditanamkan akan berujung kepada kemunafikan. Jangan heran, di rumah dia sholat, tapi di luar dia maksiat. Jangan heran, di depan orang tuanya dia berhijab, berbusana muslimah, keluar dia menanggalkan hijabnya. Dan ini beberapa kali pernah saya temui, saya hadapi kasus anak-anak seperti ini. Nah, kembali dalam konteks pengasuhan, kenapa salah satu kata kunci pengasuhan adalah menjadi orang tua yang dicintai, ya itulah karena modal awal kita untuk membuat anak-anak mau diarahkan ya. Saya tahu mungkin teman-teman sudah pernah baca buku kami yang kami tulis Father Man, buku yang memang kami salah satunya dedikasikan buat para ayah. Ayah khususnya belajar untuk jadi ayah yang dicintai, ayah yang dikagumi, yang membuat anak ngefans, lebih ngefans daripada Ronaldo, lebih ngefans daripada Spider-Man, Superman, Iron Man, ya, Aquaman, Frutangman, Sosroman, ya, termasuk Hanoman dan Salesman. Ya, ayah harus menjadi sosok yang benar-benar anak itu begitu terpesona dengan jiwa ayahnya. Ayah betul-betul membuat anak-anak mau untuk mendekat. Nah, buku ini mengajarkan sebenarnya poin sederhana. Jangan udah nggak lagi zamannya ayah ditakuti. Ayah akan membuat anak-anak malah menjadi munafik. Tapi jadilah ayah yang dicintai, buat anak mudah untuk menyerap apa yang ayah sampaikan. Nah, itulah mengapa Al-Quran menceritakan satu kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah dengan bagaimana ujian yang berat yang kata Syekh As-Sa'di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan, hadhihi mihnatu azima azamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat di alam Yusuf. Apa ujian dahsyat di alam Yusuf termasuk dialami oleh laki-laki adalah ujian godaan wanita. Ya Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu hendak menggoda Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun nafsunya naik juga, birahinya terangkat juga. Jadi digoda oleh Zulaikha, Yusuf seperti layaknya laki normal, nafsunya naik juga. Ini gambaran betapa syahwat ini sedemikian kuat. Ya, laula ar'a burhana rabbih, seandainya tidak ada petunjuk dari Tuhannya. Jadi ayat ini memberi gambaran betapa Yusuf pun saat ini diuji dengan Zulaikha yang berlenggak-lenggok di dalam ruangan sepi dan dikunci. Memang ujiannya berat karena pertama Zulaikha menggodanya dalam ruangan sepi dan dikunci. Disebutkan dalam beberapa tafsir, ruangan tempat Yusuf diajak berbuat maksiat ini adalah 7 lapis pintu. Jadi ada 7 lapis pintu yang bukan 7 pintu, 7 lapis ya. Jadi 7 lapis sehingga siapapun tidak bisa masuk kecuali yang memegang kunci. Sementara memegang kunci hanya Zulaikha dan suaminya. Jadi luar biasa Yusuf. Ya, jadi nggak ada yang mengawasinya. Yang kedua adalah ya digodanya oleh si Zulaikha yang cantik luar biasa, istri raja. Ya, jadi bukan bencong, bukan nenek-nenek yang godain Yusuf. Ini bukan sembarang wanita. Jadi Yusuf pun sempat merasakan gairahnya. Tapi Allah menyelamatkan Yusuf. Dan menariknya cara Allah menyelamatkan Yusuf lewat figur ayah yang wajahnya dihadirkan sebagai pengingat. Di mana ayahnya nampak wajahnya menasihati Yusuf sambil menggigit jarinya kemudian berkata, "Ya Yusuf, ya
kemudian mengatakan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman ismuka matubun fil anbiya wa ta'mal amala sufha. Yusuf, engkau keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Rahman. Namamu tercatat di antara para nabi, sementara engkau kenapa melakukan perbuatan orang-orang bodoh? Bayangkan dalam situasi ini cukup wajah ayahnya saja mampu membuat Yusuf tersadar dan tidak ingin permalukan ayahnya dan keturunannya sebagai seorang nabi. Maka Yusuf pun akhirnya menguatkan dirinya, meninggalkan dan meninggalkan Zulaikha dalam keadaan dia resiko difitnah oleh Zulaikha. Dalam hal inilah ternyata sosok ayah yang dicintai memberikan impact anak yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Salah satunya adalah benar-benar dia merasakan ini sebagai sebuah hal karena dia merasakan cinta dari ayahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar anak mencintai kita, maka mulailah dengan apa yang sederhana kita lakukan, yaitu mencintai anak dengan sepenuh hati. Karena cinta itu akan berbalas dengan apa yang sejatinya kita berikan. Kata orang Arab, tazra'u tahsudu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau engkau tanam cinta akan dibalas dengan cinta. Kalau engkau tanam kebencian, kemarahan akan dibalas kemarahan. Ortu yang cuma nakut-nakutin, ngancem akan berujung kepada anak yang mendapatkan perasaan takut dan juga kalimat-kalimat kasar. Karena apa yang kita tanam, kata orang Arab, seperti itu juga yang akan kita tuai. Maka itulah kenapa seorang ayah dan bunda mulailah dengan kaidah penting dalam mengasuh, yaitu membawa nama Allah dengan yang namanya pertama dalam aspek pengasuhan. Kenapa Allah dalam ayat-ayatnya selalu mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dan Rahman dan Rahim, agar kita belajar untuk memulai dengan namanya yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang kita praktekkan dalam pola asuh kita. Jangan sampai anak-anak akhirnya tidak mendapatkan haknya dikarenakan kita tidak memberikan hak pertama, yaitu mendapatkan kasih sayang. Dan Islam ini adalah ad-dinur rahmah, agama kasih sayang. Yang berhak mengklaim bahwa agama kasih sayang ini adalah seharusnya Islam, karena Allah memulainya dengan kalimat yaitu Rahman dan Rahimnya. Ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, inilah awal dari hal-hal yang membuat kita akhirnya kerepotan di masa kecilnya. Dan ini menjadi sebuah isyarat bahwa kasih sayang dan cinta orang tua dalam kaidahnya satu, bukanlah apa yang sering kita berikan atau apa yang kita berikan, tapi seberapa banyak yang anak terima. Ini penting untuk memahami. Bukan seberapa besar yang kita berikan, tapi seberapa banyak anak terima. Karena hampir semua orang tua kalau ditanya, sayang nggak sama anak-anaknya? Semua akan menjawab, sayang Ustadz. Saya sayang banget. Pertanyaan kedua, apakah anak merasa disayangi? Ini penting. Karena ada anak-anak yang akhirnya merasa tidak disayangi dan itu akan berujung kepada penyakit-penyakit psikologis yang muncul. Mulai dari kebencian, bahkan sibling rivalry, benci kepada adiknya, giliran adik aja dilakukan istimewa, kenapa sih aku enggak? Kelemahan orang tua di sini adalah karena berbagai orang tua tidak melakukan upaya supaya anak merasa disayang. Inilah awal dari kenapa terjadi konflik antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi yang tentu memiliki sifat penyayang. Semua anak-anaknya disayang. Tapi ternyata anak-anaknya berkata berbeda. Ya, anak-anaknya merasa tidak disayang seperti disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 8. Ya, mereka berkata la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abinna minna. Sungguh Yusuf dan saudara kandungnya lebih disayang ayah daripada kita. Jadi mereka merasa Yusuf dan Bunyamin lebih disayang ayah. Padahal sebenarnya Yakub sayang, tapi ini persepsi. Kalau kita perhatikan sebagian besar orang tua sering berupaya mengatakan mama nih sayang kamu, papa nih sayang kamu, tapi nggak pernah nanya kamu merasa disayang nggak? Sehingga anak-anak itu akan membuat dirinya itu kadang merasa diabaikan. Bahkan tadi terjadi konflik, ya, sebagian besar orang tua yang kadang menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dengan niat yang baik tapi dengan cara yang salah.
Misalnya kenapa sih ada konflik antara kakak dan adik atau istilahnya sibling rivalry? Karena sebagian ortu begitu cepat untuk melatih anaknya yang pertama dengan kalimat ngalah ya kak, ngalah ya bang. Definisi ngalah itu bagi sebagian anak adalah bentuk perampasan hak. Giliran adik aja boleh, aku enggak. Padahal setiap abang dan kakak berhak memiliki mempertahankan hak miliknya. Jadi adik pun harus tetap minta izin. Adik harus tetap ngomong. Adik harus tetap bicara. Jangan mentang-mentang adik, mentang-mentang adalah dia nomor apa? Mentang-mentang dia nomor bungsu, dia berhak mengambil milik abangnya. Sehingga banyak salah satunya dari Ibu Eli Risman, salah satu riset yayasan kita dan Bu Hati, seringkali anak pertama prestasi di pendidikan dan kerjanya mendem atau mentok disebabkan pola asuh yang menzolimi hak-hak mereka dengan kalimat ngalah ya, sama abang sama adik nggak boleh gitu. Ayo ngalah, ngalah, ngalah. Padahal sang adik pun wajib diajarkan meminta izin kepada pada abangnya demi menjaga hak-haknya abangnya. Nah, akibat ke model komunikasi seperti ini itu bisa memicu yang namanya konflik atau sibling rivalry karena salah satu anak merasa tidak disayang, merasa tidak dicintai. Padahal anak dengan perasaan-perasaan yang merasa tidak disayang berujung kepada perilaku-perilaku yang tidak diharapkan. Karena anak yang tidak mendapatkan cinta dari ortu, pertama kemungkinan besar menjadi anak yang minder, tidak pede. Ya, dia akhirnya membandingkan, oh ternyata abang tuh dipuji dengan bahasa tuh atau baliknya tuh lihat adik aja bisa matematika, masa kamu enggak? Malu dong sebagai kakak matematika aja enggak. Maka dia membuat anak minder. Kenapa? Dia dibandingkan tuh sesuatu yang tidak miliki. Ya sebagian besar anak-anak yang minder biasanya karena tidak mendapatkan yang namanya kasih sayang dari orang tuanya dengan tulus ya. Sebagian besar ortu cintanya cinta bersyarat ya dengan kalimat ya kalau kamu hafal Quran mama sayang banget sama kamu. Tapi anak merasa oh kalau aku nggak hafal Quran berarti aku nggak disayang. Sehingga ada yang akhirnya minder. Itulah yang membuat akhirnya sebagian besar anak-anak yang minder, nggak pede umumnya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Apalagi kalau orang tuanya jelas-jelas tadi. Orang tua yang menyeramkan, menakutkan, yang sering menteror, menghardik, mengancam. Dan itu bisa kita nampak dari anak-anak yang ada di depan kita. Saya sebagai konselor misalnya kalau bertemu dengan anak, saya bisa memastikan dalam tanda kutip, ini anak pasti dalam tekanan orang tua. Ini anak tertekan nih. Sebab anak tertekan itu minimal punya 3 ciri yang bisa kita lihat langsung di depan dia. Ciri pertama anak tertekan itu gerakannya minimalis. Gerakan minimalis itu apa? Kalau misalnya diajak senam sama gurunya, kalau yang lain tuh gerakannya spontan itu apa? Maksimalis ya. Misalnya senamnya gini, ha gitu. Kalau anak minimalis yang tertekan minimalis gini. Nggak bisa dia tangannya dibentang kan dia gini. Atau kalau yang lain lompat, benar-benar lompat, kok dia nggak bisa. Karena memang orang tertekan itu mati inisiatifnya. Dia selalu dalam kontrol orang tua, nggak boleh, awas, awas. Nah, lihat tuh. Kalimat-kalimat yang membuat mati inisiatif. Awas ya tuh. Sehingga dia mau ngambil sesuatu aja celingak-celinguk. Mengambil inisiatif nggak ada. Mau menggambar khawatir salah. Menulis ntar dikritik. Menjawab soal ntar disalahin. Seperti itu. Yang kedua adalah anak-anak yang ekspresinya minimalis. Ya, kalau yang benar-benar orang tuanya itu cheerful, cinta, anak tuh ekspresif. Ketawa ya ketawa, hahaha. Kalau dia enggak tertekan, hahaha. Datar mukanya kayak kanebo kering kan gitu kata orang. Kalau kanebo kering kan gitu kaku gitu, enggak bisa. Ya, apalagi bapaknya mungkin sosok yang mungkin selain keras juga nggak bisa ngajak bercanda, serius banget gitu. Kadang-kadang duduk di meja makan, obrolannya selalu obrolan yang buat anak itu, aduh kok gini banget. Ada bapak saya duduk di meja makan nanyanya, nak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? 5 atau 6% kira-kira tahun ini. Kata anak, ya Allah berat banget ini. Ini kayaknya ekonom Sri Mulyani aja belum bisa jawab, saya disuruh nanya. Cepet jawab gitu. Kata anak, ya Allah kok gue kayak tinggal di Korea Utara ya. Ini bapak jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar. Karena bapaknya mungkin bapak yang super keras. Bapaknya nggak punya seorang tipikal yang tadi.
Ya, anak-anak yang tadi mendapatkan tekanan umumnya ekspresinya akhirnya kelihatan tuh, nggak bisa ketawa, mukanya tegang. Nah, yang paling fatal itu yang ketiga, ciri anak tertekan akibat pola komunikasi orang tua adalah matanya tak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau ngomong tuh dia nunduk atau mengalihkan pandangan. Mata ini nggak bisa bohong, nih mata ini jendela jiwa. Hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata nggak berani terbuka. Makanya kalau anak itu ngobrol itu ngelihat ke mana nggak berani memandang, ada yang disembunyikan. Perasaan nggak bisa bohong. Kita kalau nggak suka sama orang, mata kita dialihkan ke yang lain. Ya, sebagaimana Rasulullah misalnya pernah mengalami ketika didatangi oleh salah satu sahabat yang bernama Waqsy yang dulunya masa jahiliyahnya seorang budak yang pernah melakukan pembunuhan kepada paman Rasulullah yang bernama Hamzah saat perang Uhud. Dan itu peristiwa yang sangat membekas di hati Rasulullah. Saat itulah yang namanya Waqsy menombak Hamzah dari belakang ya karena diiming-imingi akan dimerdekakan kalau dia berhasil membunuh Hamzah, ya termasuk dibantu oleh Hindun dan Hindun memakan bagian tubuhnya Hamzah. Peristiwa ini sungguh sangat memukul hati Rasulullah walaupun akhirnya Waqsy dan Hindun masuk Islam. Tapi apa yang terjadi disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Waqsy mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka spontan Rasulullah menjawab namun tidak memandang wajah Waqsy. Waalaikumsalam gitu. Jadi tidak melihat. Makanya sebagian besar anak-anak yang kalau diajak ngobrol itu menundukkan diri atau apa dalam tekanan. Itulah kenapa sebagian besar emosi yang muncul di kalangan orang-orang yang emosional ya anak-anak dalam tekanan yaitu bukan menawarkan cinta malah ketakutan berujung kepada anak-anak yang tidak pede. Yang kedua, anak-anak yang tidak mendapatkan cinta secara utuh kelak memiliki emosi yang negatif ya, selalu pesimis dan negative thinking ya. Dan biasanya orangnya kalau kelihatan dari tatapan itu orangnya nggak nyaman karena mungkin punya masa lalu yang traumatis ya. Biasanya orangnya juga emosional ya, juniper kata orang, julid, nyinyir, baper. Ya kelihatan dari wajahnya ya kalau tatapan matanya itu kayak debt collector lagi nagih hutang. Jadi kelihatan. Dan itu mungkin membuat kita pun serba salah kalau berhadapan dengan orang seperti ini. Orang-orang seperti ini kadang-kadang membuat kita bingung menyikapi. Senyum sama dia dikomentarin, salah, nggak senyum pun salah, ya. Kalau kita senyum dibilang, "Kenapa senyum? Ah, kenapa? Ya kamu senang ya saya ini?" "Enggak Pak, enggak. Awas kamu senyum-senyum." Besok kita lewat dia nggak senyum, dikomentari pula, "Kenapa sombong balik kamu? Nggak mau senyum sama saya?" Nah kalau kita temukan orang kayak gini, sebenarnya boleh kita simpulkan orang ini fakir cinta. Masa kecil dia tidak dibesarkan dengan cinta orang tuanya. Orang tua yang keras, orang tua yang ngomel, dia tidak pernah dipeluk. Kalau istilah psikologisnya bahkan mengalami sebut skin hunger. Skin hunger itu adalah orang yang tidak pernah disentuh, dipeluk, diusap pipinya oleh kedua orang tuanya. Sehingga dia menjadi tumbuh pribadi yang emosional, pesimis, ya. Bahkan memiliki emosi yang kadang-kadang ya yang membuat orang lain tidak nyaman. Ya saya pernah misalnya menangani satu klien perempuan yang bahkan efeknya lebih fatal lagi karena memang orang tuanya sangat boleh dibilang zolim karena bapak ibunya melakukan KDRT ya, ditonjokin, dijodotin ke tembok sampai anak ini kabur dan akhirnya dirawat di sebuah panti sosial dan akhirnya anak ini divonis mengalami skizofrenia. Skizofrenia itu adalah penyakit yang membuat seseorang itu berhalusinasi. Bahkan dia mengalami split personality, yaitu kepribadian ganda. Dalam diri dia ada 3 kepribadian. Dia bisa ngamuk mendadak dengan kekuatan luar biasa. Bukan karena kesurupan, tapi memang dia memiliki energi marahan, ya kayak Hulk gitu ya. Kemudian dia bisa tiba-tiba menjadi seperti anak kecil ya, atau tiba-tiba dia bisa menjadi seorang yang normal biasa saja. Nah itu sampai akhirnya dia berobat ya dibayar oleh negara di sebuah rumah sakit dari panti ini, yaitu obatnya itu dibayar oleh psikiater gitu. Sampai ingat banget ketika psikiaternya menyarankan, kebetulan ganti dokter, dokternya menyarankan, "Mbak kayaknya harus selain obat medis kayaknya ikut pengajian deh. Mungkin membantu Mbak supaya lebih kuat secara mental," gitu. Akhirnya dia mau datang pengajian, qadarullah
pertama kali dia ngaji secara serius itu sama guru saya Ustadz Bakhtian Nasir ya. Mungkin sebagian teman-teman pasti tahu. Beliau sama Ustadz Bakhtian Nasir di sebuah masjid di daerah Jakarta di Bank Indonesia, Masjid BI di Baitul Iksan. Jadi ikutlah kajian ini dan dia sangat terharu karena waktu itu tadabur Asmaul Husna. Nah saat itu dia minta izin untuk bicara langsung kepada Ustadz Bakhtiar, menceritakan masalah hidupnya, memiliki orang tua yang kasar, dipukul, nggak mendapatkan cinta. Sehingga akhirnya dia sekarang besar di panti dan mengalami schizophrenia. Nah, Ustadz Bakhtiar Nasir ini ketika masalah ini terkait dengan pola asuh, dia langsung bilang, oh kayaknya konsultasinya jangan sama saya. Ada nih Ustadz di murid saya namanya Benri Jesur Rahman, dikasih nomor teleponnya, maka si wanita ini mengontak saya untuk berbicara konsul. Maka datanglah ke ruangan saya. Dan memang saya waktu bertemu dengan wanita ini, saya sudah simpulkan, wanita ini pasti nih orang-orang yang punya masa lalu yang traumatis. Di mana saya simpulkan, karena ngomong sama saya itu kadang-kadang dalam hati saya itu ngeselin juga nih orang gitu. Ngeselinnya dari mana? Karena kalau ngomong sama dia itu, omongannya juga selalu negative thinking. Ya ada kalimat dia yang saya ingat tuh, baru awal langsung bilang gini, pasti konsultasi sama Ustadz mahal ya. Itu awal tuh ngomong gitu. Saya langsung bilang, enggak kok gratis sama kamu. Enggak, Allah pencitraan. Jadi saya bingung, ini maksudnya apa? Mau dikasih gratis, dia bilang pencitraan, mau dibilang mahal nanti dibilang materi, jadi macam-macam. Karena itulah saya sudah bersimpulkan orang seperti ini pasti fakir cinta. Makanya terapinya saya bilang terapi cinta gitu. Tapi kan nggak mungkin saya yang memberikan, anak ini orangnya udah umurnya 19 tahun ya, ini bisa ribut di rumah terapi cintanya. Makanya saya bilang terapi cinta yang tepat orang ini adalah dipertemukan dengan saudara seiman, wanita-wanita solehah yang akan mendukung dia. Termasuk bagaimana kalau dia menikah, dia dapat suami yang menerima dia apa adanya. Alhamdulillah dia punya suami yang mau menikahinya, singkatnya suaminya ini udah saya kasih tahu resikonya, dia tetap mau menikah. Ya udah, tapi begitu nikah jadi singkatnya ya, karena perjalanan nikahnya juga unik, banyak kisah-kisah menarik belakangnya, tapi saya singkat untuk memahami materi ini. Singkatnya baru menikah 3 hari suami langsung melapor saya, Ustadz alhamdulillah saya udah dilempari batu sama istri saya, sudah dicekek. Kalau suami istrinya tuh ngamuk bahkan disetrum gitu pakai kabel yang itu. Tapi saya sudah berkesimpulan ini pasti suaminya langsung menceraikan. Saya tanya, terus gimana mau menceraikan? Enggak Ustadz, ya anggaplah kerikil-kerikil rumah tangga. Selama ini enggak ada masalah. Kaget saya. Ada suami model kayak gini ya. Saya pikir inilah resikonya sudah menikah. Makanya luar biasa sampai istrinya si laki ini bilang saya sudah punya polanya, intinya sekarang sumber-sumber listrik ditutupin sama dia. Yang kedua handphone sebulan sekali ganti, makanya beliin handphone yang merek Cina aja yang KW. Jadi kalau dibanting pecah ganti yang baru gitu, sampai segitunya dia udah tahu polanya. Saya bilang subhanallah, sampai apa yang terjadi si istrinya ini kan kalau udah ngamuk dia lupa kesadaran, bisa lempar batu, tonjok karena dia merasa dirinya beda dengan apa yang terjadi. Sampai dibawa pulang kampung ke kampung suaminya, dia muncul hilang kesadarannya, lempar batu lewat suaminya. Tiba-tiba pala suaminya berdarah. Entah kenapa si istrinya langsung sujud menangis minta maaf. Di situ baru sadar suaminya. Kamu sadar tadi waktu ngelempar batu, sadar mas ada dorongan dalam diriku tapi aku nggak kuasa. Kata psikiaternya ini awal kesembuhan. Orang sudah diambang tengah sadar menunjukkan bahwa dia hampir saja sembuh. Karena dia sudah menyadari selama ini nggak sadar. Akhirnya suaminya marah ikhlas, nggak apa-apa deh berdarah ini. Besok-besok juga nggak apa-apa. Saya heran. Sampai dia bilang sama istrinya, kalau istrinya mau nabok dia tuh sampai bilang, mas ada dalam diriku mau nabok kamu. Nggak apa-apa deh tabok aja gitu. Walaupun sama psikiaternya bilang nggak boleh gitu. Bilang sama dia, ini suamimu. Jangan sakiti aku. Kamu belajar menahan, belajar menahan. Sampai akhirnya si istrinya mau mengendalikan dirinya, tapi qadarullah memang selama 2 tahun pernikahan mereka harus berakhir bukan karena masalah karena nggak tahan dengan perlakuan kasar istrinya, tapi karena ya si suami akhirnya membawa istrinya ke depan saya mengatakan bahwa selama 2 tahun menikah saya nggak bisa mengajak berhubungan. Ternyata si istrinya ini selalu menolak berhubungan dan kalau udah berhubungan dia ngamuk. Dan itu jujur sebagai laki-laki saya nggak bisa menahan hasrat dan saya khawatir malah dosa. Sehingga akhirnya
Dia menceraikan dengan cara yang saya bilang unik nih, baik banget nih laki ini. Sampai dia bilang apa, "Kita cerai tapi saya akan nafkahi kamu setelah cerai, izinkan saya melanjutkan kehidupan saya nikah lagi, tapi saya akan bayari kamu kuliah, dan saya cari tempat tinggal sampai kamu nanti, selama 2 bulan ini bisa beradaptasi." Itu saya terharu sekali. Tapi yang menarik adalah di luar itu semua, orang-orang yang selama ini yang mengalami kondisi-kondisi yang menyebalkan saat tumbuh dewasa dan emosi-emosi negatif, memang kalau kita telusuri biasanya orang-orang yang punya masalah dengan pola asuh di masa kecilnya dengan pendidikan yang tidak patut, yaitu tidak merasa dicintai. Inilah kenapa dalam mendidik dengan cinta ini sebenarnya awal dari proses pertumbuhan emosi. Karena 0 sampai 7 tahun itu anak itu akalnya belum tumbuh. Kalau akal belum tumbuh, maka yang bisa dilakukan orang tua adalah membangun kekuatan emosi yang positif agar anak menjadi orang yang merasa dicintai. Bahkan kalau anak merasa dicintai, anak akhirnya nggak caper sama orang lain. Ya, dia anak-anak sebagian yang caper, cari perhatian, itu biasanya bermula dari cinta yang tidak mereka terima. Bapak ibu yang maaf ya, nggak pernah ngomong sayang sama anak gadisnya, bapak khususnya. Saya sampai ingatkan para bapak yang punya anak gadis, hati-hati ya, sebagian besar saya pernah berinteraksi dengan para perempuan nih jalanan, ya kalau di Jakarta istilahnya cabe-cabean, ya kalau mungkin cowok terong-terongan, ya kalau bencong terong dicabein, ya terong balado orang Padang bilang. Itu pun saya tahu bahwa sebagian besar mereka adalah anak-anak yang nggak punya figur bapak. Ya kan habis cabe-cabean ada namanya jamur, jamur itu janda di bawah umur. Ya, ada lagi namanya jagung bakar, jablay tanggung baru mekar. Nah itu ternyata perempuan-perempuan yang masih muda ini yang sampai hamil di luar nikah, melacurkan dirinya, ternyata kalau boleh saya simpulkan, saya berani bertaruh, ya walaupun taruhan haram, tapi intinya saya ingin bilang, anak bapak berani malam-malam dibawa cowok, gampang banget ganti pacar 3 kali seminggu, bahkan gampang banget jatuh cinta, itu karena nggak deket sama bapaknya, karena nggak merasa dicintai. Itu karena itu. Saya pernah misalnya nangani seorang anak gadis. Seorang anak gadis perempuan yang dia di sebuah sekolah Islam yang dari Jakarta itu dia kalau ke rumahnya pakai busway ya, Trans Jakarta ya. Di sana di Makassar kan ada juga ya. Nah, saya ingat dia itu waktu diceritakan dia waktu mau nunggu busway itu datang ke halte busway, lagi dia duduk tiba-tiba ada sesosok cowok yang melihat dia, preman di sana, preman di halte. Ngeliatin aja. Dia sambil nunggu busnya datang. Akhirnya dia marah, dia kesel, dia bilang, Mas, jaga matanya ya. Ya, ngeliatin saya terus, saya nggak suka tahu gitu ya. Si cowok ini masih ngeliatin aja, ngeliatin karena memang wanita ini cantik sekali. Perempuan ini, anak gadis ini. Dia akhirnya protes, matanya dijaga gitu ya. "Apa sih lu ngeliat-ngeliat gue?" Gitu. Akhirnya si cowok ini masih ngeliatin juga, akhirnya diancam tuh. "Awas ya sekali lagi ngeliatin kayak gitu ya, gue lapor ke polisi. Ya, ini pelecehan," gitu dia. Si cowok ini dengan pedenya bilang, "Lapor aja ke polisi. Lapor aja, kalau perlu ke tentara, Koramil, Banser," kata dia. "Saya rela dipenjara demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini." Awalnya si cewek ini bilang, "Ah, apa sih kamu?" Gitu ya. Kesel, untungnya busnya datang, dia naik, tapi uniknya omongan cowok ini mengatakan, "Aku rela di penjara demi melihat mata yang paling indah di muka bumi," mau terngiang-ngiang kepalanya. Dia buru-buru ngeliat handphonenya, langsung ngeliat, "Betul nggak sih mataku paling indah? Betul nggak sih?" Langsung dia cek, pulang dia ke rumahnya langsung nyari cermin, matanya paling indah. Bener, selama ini bapaknya nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah mengatakan, "Ih, Masya Allah anakku sayang, cantik sekali kamu ya nak. Aduh, matamu indah sekali, Masya Allah. Ini matanya papa nih. Kalau matanya mama, mata duitan," kan gitu. Jadi enak dia ngomong gitu. Ya ini enggak pernah bicara sama bapaknya. Enggak pernah bapaknya ngomong gitu. Ujung-ujungnya apa? Marah dia, ya. Makanya besoknya si anak ini tiba-tiba, si anak gadis ini sengaja datang ke halte itu. Datang ke halte itu sengaja ngapain, bahkan dia datang sengaja untuk digodain oleh si cowok. Digodain oleh si cowok, ujung-ujungnya mereka 3 hari setelah itu pacaran, bahkan akhirnya maaf, akhirnya 6 bulan setelah itu perempuan ini hamil, wal iazubillah. Sebagian besar anak-anak yang tidak mendapatkan cinta melakukan pelarian cintanya kepada orang lain. Bagi anak perempuan larinya ke anak laki-laki yang salah, banyak laki-laki ke pergaulan yang salah.
Karena itulah konsep awal dari mendidik anak adalah mencintai, dan itulah konsep dasar dalam Islam. Mencintai yang sempurna yaitu seperti yang dilakukan contohnya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam contoh sederhana bagaimana Nabi Nuh itu meskipun anaknya tidak sesuai dengan harapan, tapi ayat Quran menceritakan betapa cinta yang tulus dari seorang ayah. Nabi Nuh diuji dengan anaknya yang nomor 4. Nuh punya 5 anak, pertama Syam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis, yang keempat Yam atau Kanan, yang kelima Abir. Abir ini wafat sebelum peristiwa banjir yang dahsyat di masa Nabi Nuh. Tinggal 4, yang nomor bungsunya namanya Yam atau Kanan. Anak ini sampai nggak mau ngikutin ajaran bapaknya. Anak yang nomor 1, 2, 3 ikut ajaran bapaknya. Ini yang 4 enggak. Maka saat banjir itu datang, udah hampir menghaluluh lantakan masyarakat zaman itu, anaknya sudah hampir tenggelam. Lihat bahasanya Nabi Nuh untuk menunjukkan betapa ini cinta yang tulus. Ya bunaya, irkamana, wahai anakku sayang. Ya bunaya dalam bahasa Arab sebut isim tasghir li tahabbub, wahai anakku sayang. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Anaknya tetap dipanggil dengan panggilan sayang padahal faktanya anaknya kafir dan kekeh dengan kafirannya, kafir radikal. Kenapa sebut kafir radikal? Udah tenggelam mau mati masih kekeh sama kafir. Orang itu sebut radikal kalau lagi kepepet bertahan dengan keyakinannya. Orang lagi lapar diajak masuk Kristen, dia tetap enggak tetap Islam, berarti radikal. Tapi kalau kepepet dia tahu masuk Kristen mau ya itu tanda enggak radikal. Radikal itu sampai diancam aja masih bertahan dengan keyakinan. Ini alamin anak Nabi Nuh, udah mau tenggelam ditanya, tetap kafir. Tapi anak sang ayah tetap berkata, "Ya bunaya, wahai anakku sayang." Kalau anak kita habis hafal Quran, wajar kita panggil, "Sayang sini." Biasa. Anak kita habis membantu di dapur ibunya, kita panggil, "Anakku sayang sini." Biasa. Anak kita habis berprestasi, habis dapat penghargaan sekolah, "Sayang sini." Biasa. Tapi bisakah kita seperti Nabi Nuh, anak kita melakukan sesuatu yang mengesalkan, panggilnya sayang? Anak kita habis mabok, bisa enggak? Sayang, enggak ada. Mabok, dasar anak setan. Tuh sebagian ngomong gitu. Siapa kalau bapaknya kalau gitu? Kalau anaknya setan. Nah, bapaknya kayak gitu. Kadang ada yang manggil anaknya dengan panggilan buruk. Ya, anaknya mengesalkan dipanggil. Nuh, anaknya kafir, nggak mau diajak pada perahunya, tetap ya bunaya. Nah, inilah cinta yang tulus yang kalau kita terus kita praktekkan, Allah beri kesempatan sekiranya anak Nabi Nuh ini umur panjang, walau alam, tapi sebagian besar kalau kita pelajari cinta yang kuat, yang tulus, yang terus diberikan kepada anak akan meluluhkan hatinya sehingga kelak dia akan kembali kepada apa yang diberikan oleh orang tuanya. Makanya sebagai penutup ada sebuah kisah yang saya sangat tersentuh ya. Ini sebagai sebuah pelajaran buat orang tua mengembalikan kembali perasaan anak supaya cinta kepada orang tuanya. Makanya lewat buku ini mudah-mudahan teman-teman baca buku ini Fatherman yang sebenarnya sekali lagi buku ini nggak penting dibeli, penting dibaca. Silakan kalau ada teman yang udah punya difotokopi aja karena belinya hanya via web di www.fatherman.id. Jadi nggak ada di toko buku manapun. Tapi Fatherman hanya mengajarkan ayah jadi figur yang cintai. Nah kalau ada teman yang udah punya difotokopi nggak apa-apa. Yang nggak boleh dijual. Tapi fotokopi bagi-bagikan kepada seluruh yang mau baca silakan. Karena saya pengen para ayah belajar dari ayah yang cintai. Nah, ada hal yang penting untuk saya ceritakan betapa cinta itu sangat membantu anak kembali kepada arahan kita seperti dialami oleh almarhum Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey ini ceritakan waktu kecilnya bandelnya luar biasa. Kabur dari sekolah kelas 4 SD. Bayangkan betapa orang tuanya nasihatin berkali-kali nggak mempan. Sampai bapak yang meninggal, Pak Ismail, bapak anak ini malah makin bandel, kabur ke kafe, ke naik klub, bahkan mabok-mabokan. Kata ibunya, saya tiap hari ceramahin dia nggak mempan juga. Sampai suatu hari saya merasa lelah, kenapa sih setiap ceramahin dia nggak tobat-tobat juga. Maka pada saat itu malam tuh Jeffrey pulang dengan mata memerah karena dia sudah benar-benar mabuk. Di situ saya punya dua pilihan. Pilihan pertama, saya akan melakukan seperti apa yang biasa saya lakukan seperti biasanya. Itu apa? Ngomel-ngomel dan menasihati, "Ya Allah Jeffrey, kapan kamu tobat nak? Ingatlah ya nak, khamar itu haram. Khamar akan menyesatkan kita," seperti itu. Seperti itu. Itu yang akan saya lakukan. Atau yang kedua, saya jangan nasihatin dulu. Saya ingin jadi ibu yang ingin mencintai dia dengan tulus.
Saya ingin memeluk dia, mencium keningnya dan mengatakan, udah makan belum? Nah, ternyata cara yang kedua ini tiba-tiba dilakukan oleh Umi Tatum ini. Dipeluk Jeffrey, dikatakan kemana aja kamu? Nah, Umi kangen. Ya Allah, kamu udah makan belum? Jeffrey ngomongnya ngaco, enggak mau. Ya sudah ibu, coba udah masakin sop ayam kesukaan kamu. Kalau kamu suka tinggal dipanasin, mau nggak? Nggak mau. Oh iya dah, kamar kamu udah Umi beresin, Umi udah rapikan. Kamu ngantuk ya Umi anterin, nanti dipijitin, diminum. Masya Allah. Ternyata besok kalau bangun pagi, kamu mau nggak jalan pagi sama Umi? Ternyata Umi Tatu mengatakan saya pilih tuh yang kedua. Perlahan-lahan dengan cara ini, Jeffrey kembali kepada jalan hidayah. Ternyata mudah diarahkan. Disinilah almarhum Ustadz Jeffrey menceritakan tentang kisah uminya itu. Kata beliau, inilah contoh bagaimana cinta itu akan membawa seseorang. Inilah aplikasi dari apa yang pernah disampaikan dalam sebuah lagu, cinta akan membawamu kembali di sini. Jika tidak hari ini mungkin nanti. Karena banyak ortu yang lupa. Kadang anak tidak butuhkan ayat-ayat Quran lisan ibunya, yang anak atau lisan bapaknya, yang anak butuhkan adalah ayat-ayat cinta lewat wajah dan sikap ibunya. Kadang kita lupa bahwa kita harus menampilkan ayat-ayat cinta lewat wajah dan sikap kita sehingga anak merasa cintai, sehingga cinta itu akan membuat dia mau kembali kepada kita karena cinta yang tulus itulah membawa dia kepada arahan kita. Wallahu a'lam bishawab, sudah 12.30, mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa membuat kita menyadari jangan pernah lelah mencintai anak karena itu yang akan membuat anak kembali pada kita dan itu bisa membuat bapak-bapak atau bapak belajar dari buku Fatherman ini. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali menyinggung kita, terutama peran kita sebagai seorang orang tua bagi anak-anak kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di ruangan ini, siapa tahu ada yang bertanya dulu. Pak Is, kalau di apa Pak Is? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Ustaz, tadi sudah kita dengar bersama, simak bersama terkait dengan pentingnya sentuhan fisik ya dalam bagaimana kita mendidik anak, artinya kehadiran secara fisik. Sementara salah satu tantangan di Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai DJP itu kan sering mengharuskan kita untuk berpisah ya dengan keluarga kita termasuk dengan anak-anak kita. Sehingga sentuhan fisik itu suatu yang langka atau suatu yang memang tidak bisa setiap saat kita lakukan. Dalam kondisi seperti ini bagaimana konsep ideal untuk pendidikan anak? Terima kasih. Assalamualaikum. Memang sentuhan fisik bukan satu-satunya treatment dalam kita menunjukkan cinta. Ada 10 bahasa cinta versi Rasulullah yang bisa kita praktekkan. Tapi kesimpulan pertama bagi Bapak yang jarang pulang, Bapak harus menjaga bagaimana persepsi anak tentang Bapak, tentang sosok yang benar-benar peduli dan cinta kepadanya. Persepsi ini penting karena anak-anak akan sulit untuk memaafkan bahkan mau disentuh kalau bapaknya dianggap sosok yang menyebalkan. Bapak yang kasar, bapak yang gak peduli, bapak yang cuek, itu yang bahaya. Karena itulah ayah yang jarang pulang bisa melakukan treatment lewat namanya persepsi, yaitu dengan cara membahagiakan orang yang mengasuh si anak ini. Karena kebahagiaan dia akan menjadikan dia menularkan itu kepada si anak. Ibu yang menjadi pengasuh utama bagi anak, pastikan tidak pernah curcol tentang kita. Sebab anak akan merasa bapaknya jahat kalau ibunya tanpa sadar ngomong yang menyebalkan tentang kita. Misalnya ibunya bilang gini, alah bapak kamu didengerin, emang kamu tahu apa, ini mama ini korban bapak kamu. Dari dulu disakiti terus, orang lain makan daging, mama makan ati. Kamu pikirin deh. Kalau ada anak yang merasa bapaknya itu bapak jahat banget ya, makanya nggak bakalan walaupun disentuh apa sih Pak? Karena dua kebayang tuh orang nggak bakalan mau disentuh kalau sejak awal itu apa? Orang bapaknya jahat. Makanya yang pertama kali kita lakukan sumpel mulut istri kita supaya dia mau ngomong yang baik. Itu penting. Cara nyumpelnya gimana? Pastikan transferan tiap bulan itu jangan telat. Ya.
pastikan bahwa dia itu kalau kita telepon itu dalam keadaan yang terbaik. Karena emosi ibu menentukan kualitas anak. Surat Al-A'raf 58 mengatakan wal baladut thayyibu yakhruju nabatu biizni rabbi, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Tanah yang dimaksud siapa? Ibu. Tanah ini ibu. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah 23, nisa'ukum harthulakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi kalau harus itu tanah ladang kecil, kalau balad tanah yang luas. Seperti itulah kira-kira ibu lebih luas daripada istri, tapi pengertiannya adalah dia memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dalam hal ini ibu itu, ya, kalau dia baik keluarlah tanaman yang baik. Nah, maksud ibu yang baik gimana? Ibu yang emosinya sehat. Kalau dia sakit hati sama suaminya, maka tanpa sadar dia akan cerita ke anaknya dan anak nggak bakalan cinta sama bapaknya, nggak bakalan. Makanya disinilah para ulama mengajarkan kalau dia sesibuk-sibuknya ulama dulu, istri dulu yang diberikan haknya. Contoh Ibrahim itu dia bagaimana walaupun jarang pulang sama Ismail, tapi Hajar itu mendapatkan rasa ridho lewat hak dari suaminya. Sehingga pernah disebutkan dan sebuah riwayat ketika Ismail bertanya, man abi ya ummi, ayahku tuh siapa ibu, katanya. Kata istrinya, dan ini salah satu yang harus dijaga dari seorang lisan istri, inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin, sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan dia pemimpin orang-orang bertauhid. Bayangkan, bapaknya jarang pulang tetapi ceritakan yang baik oleh sang istri. Sehingga jangan heran, Ibrahim kan bapak jarang pulang tetapi unik. Ada bapak jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok. Ada nggak tuh? Kan Ibrahim baru pulang langsung gini, nak sini mau disembelih. Kalau pakai logika anak zaman now, ini bapak stres ini. Pak, udah jarang pulang, sekali pulang mau sembelih saya. Nggak pikir apa-apa, orang pulang bawa oleh-oleh jalan-jalan. Ini pulang mau sembelih. Ismail nggak bantah bapaknya. Karena bapaknya itu orang baik, dari mana dia tahu bapaknya baik dan sayang? Dari ibunya. Ibunya puas kepada suaminya. Makanya satu, kalau ingin kita tetap dirasakan, walaupun nggak bisa menyentuh fisik anak, pastikan cerita-cerita kebaikan kita tersampaikan lewat lisan istri. Itulah kenapa sebelum jadi bapak yang baik, jadilah suami yang baik. Pastikan istri kita itu tanpa waktu gendongnya itu sambil happy. Masya Allah, nah papa kamu baik banget gitu ya. Semalam mama dikirimin logam mulia 15 kilo, nah Masya Allah. Mau ditaruh di mana lagi kan gitu. Dia merasakan kisah-kisahnya bapak kamu itu pejuang, nah, dulu ngelamar mama jalan kaki dari Makassar sampai ke Palopo kan gitu ya. Ya itu luar biasa bapak kamu itu, pokoknya jempolan di tengah jalan dikejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, nginjek tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng ya. Kayak macam-macam, bapakmu jempolan. Kisah-kisah heroik tentang bapak harus nyampe di lisan si istri. Itulah cara pertama membuat anak mau mencintai bapaknya. Makanya cinta itu nggak bisa direct, indirect. Ada anak ngefans sama artis Korea, emang ketemu langsung. Ada anak ngefans sama Ronaldo, emang ketemu langsung. Tapi kenapa sih masih cinta Ronaldo? Karena berita-berita dari sosial media, lisan-lisan kita. Ada seorang bapak yang menanamkan gitu. Misalnya kalau Jakarta itu yang dikagumi, misalnya Persija itu Bambang Pamungkas itu jempolan. Nah, anak nggak pernah ketemu Bambang Pamungkas, tapi dia hebat. Kalau kita misalnya Evan Dimas atau pemain bola lain, kenapa bisa kagum? Karena cerita-cerita. Makanya buat bapak yang bertanya, gimana kami nih yang jarang pulang ketemu anak, kami nggak bisa bersentuhan fisik, biarkanlah istri kita yang banyak bersentuhan fisik. Kita cuma ingatin, sayang, sering-sering memeluk anak ya, sampaikan yang baik-baik ya, pastikan ya, jangan sampai jelek-jelekin aku di depan anak ya. Kalau ada masalah sampaikan ke aku gitu ya. Kalau nanti yang biar kita selesaikan. Biarkanlah istri kita itu ya menjadi penyampai lidah kebaikan kita. Wallahualam bishawab. Jazakallah Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari peserta di Zoom meeting Ustaz. Ya. Bagaimana cara membayar hutang pengasuhan kepada anak yang sudah remaja dan memiliki emosi yang tinggi? Jadi kondisinya sudah remaja dan memiliki emosi yang tinggi. Iya, pertama Ibu, hutang pengasuhan ini berarti kita melakukan namanya amalan
catatan apa yang belum diberikan selama anak masih kecil. Misalnya kalau dia merasa tidak disayangi, berarti proses merasa disayangi ini penting untuk kita coba bikin strateginya. Misalnya apa? Bisa jadi anak-anak yang tidak memiliki emosi yang tinggi, mungkin karena kita selalu mungkin memberikan juga yang namanya respon yang salah. Misalnya anak emosi tinggi, kita lebih banyak mungkin ya dengan ngomel balik gitu ya. Padahal kenapa anak disebut remaja? Ini kan masa yang disebut remaja itu ini masa di mana ortu dilarang ngegas, rem aja gitu. Rem aja jadilah remaja. Rem aja itu maksudnya kita ini belajar ngerem diri untuk banyak ngomel. Senyum, dengerin gitu ya. Dan paling penting kalau anak itu emosional banyak diusap. Karena bagian yang memberikan ketenangan emosi itu namanya adalah kulit. Itu yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 23 kalau tidak salah ya. Nanti tolong dikoreksi. Tsummatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian tenanglah kulit mereka dan juga perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Jadi disebutnya kulit pertama kali barulah perasaan karena memang kulit pintu pertama seseorang itu merasakan ketenangan jiwanya. Karena itu kalau kulit jarang disentuh, jarang dipeluk, maka banyak anak-anak yang mungkin emosional. Saran saya adalah kalau dia anak laki-laki ya misalnya ibu skill pertama yang ibu bisa membuat dia nyaman skill memijit. Ibu membantu dia merasa mau dipeluk, kalau langsung rangkul dia nolak. Tapi kalau ibu bisa memijitnya, insya Allah dia akan lebih mudah merasakan nyaman. Karena mijit itu sebenarnya membuat orang nyaman. Apalagi kalau ibunya, pijitan ibunya ya, dan itu harus dipelajari. Jangan sampai sekali pencet anak pingsan ya, karena ibu nggak tahu teknik mijit, yang dipencet bola mata kan apa? Anaknya takut. Jadi ibu harus belajar teknik memijit yang benar. Dengan memijit ibu masuk ke bagian-bagian memberikan rasa tenang. Pertama telapak tangan. Karena ibu berhasil ini. Telapak tangan itu kalau yang berikutnya punggung, yang berikutnya perut. Nah, setiap anak kalau nyaman dipijit ibunya, itu membantu merasakan rasa tenang. Maka yang pertama, dia akan rasa tenang itu mengeluarkan 4 zat dalam diri dia. Yang pertama namanya oksitosin, yang kedua dopamin, yang ketiga serotonin, yang keempat endorfin. 4 zat ini jika sering distimulan dengan pelukan akan meredakan bagian emosi yang namanya limbiks. Limbiks ini kan pusat emosi yang gampang terpecut gitu ya. Sehingga gara-gara itu dia mudah emosional, sehingga untuk meredakannya itu dengan menstimulan 4 hormon ini, 4 zat ini. Nah, itulah kenapa cara paling efektif membuat anak itu emosi itu sering diusap, sering dipeluk. Kalau perlu, kalau dia merasa nggak nyaman lagi tidur aja dipegangin. Yang berikutnya ajak dia untuk misalnya berbicara. Karena gini, sebagai biasa anak remaja emosional karena kosarasanya sedikit. Tahu kosarasa? Dia nggak tahu cara mengungkapkan perasaan. Sebagian besar anak laki-laki itu dari dulu nggak diajarkan cara bicara. Ya, sementara perempuan itu banyak ngomong dan itu normal. Kalau laki-laki jangan banyak ngomong kamu, laki-laki banyak ngomong. Akhirnya karena dia nggak biasa ngomong, akhirnya dia melampiaskannya lewat nonverbal, nonjok, teriak, nendang. Itu yang kerap terjadi. Karena emosi itu ibarat air kalau disumbat di satu jalan, dia cari jalan yang lain. Karena itulah kalau lisan yang nggak bisa bicara, dicari jalan yang lain dengan nonjok, mukul, teriak. Karena itu upaya yang kita lakukan menambah kosakata supaya dia bisa bicara, supaya meredakan emosinya. Misalnya ya menebak perasaannya dengan bahasa gini, abang kecewa banget ya, abang marah sama bunda. Iya soalnya bunda bla bla nggak apa-apa dengarkan aja dulu. Jangan sekali-sekali nasihatin. Kalau kita nasihatin orang lagi marah sudah menutup jembatan karena nasihat itu saat marah menjadi benteng. Sehingga membuat nggak tembus nih. Bikinlah jembatan dengan cara mengalirkan perasaannya dengan bahasa namanya cermin. Jadi alih-alih kita mengatakan, gak boleh gitu bang. Kamu tahu nggak? Sebenarnya mama saya, ya udah putus tuh. Yang benar kalau dia ngungkapin perasaan, jadi kamu merasa nggak dicinta sama mama. Iya, soalnya mama sama gini gitu. Dan kamu ingin supaya hidup bebas. Iya, iya. Terus sampai kita tebak. Ya, terus kamu maunya gimana hari ini? Kamu maunya mama hari ini diam saja. Iya, saya mama gitu terus sampai dia sudah puas. Cirinya anak tuh cirinya tenang tuh 3 Bu. 1, nafasnya sudah teratur.
Kalau dia nafasnya masih tersengal-sengal atau menahan beban itu kelihatan gitu ya. Ya, pastikan juga dia nggak asma. Kalau asma beda itu ya. Kalau nanti pingsan. Yang kedua, dia telapak tangannya nyaman dipegang karena orang kalau emosi telapak tangannya ditarik. Yang ketiga, punggungnya nyaman diusap. Kalau udah punggung nyaman diusap baru kita boleh izin. Boleh nggak sekarang yang mama sekarang yang boleh gantian ngomong. Nah di situ kita boleh menasihati ya setelah dia tenang. Intinya proses untuk membuat anak terlatih emosi ini bukanlah suatu yang mudah. Memang itu butuh proses yang panjang. Namanya hutang pengasuhan itu harusnya sebanding dengan umur kesalahan. Maksudnya gini, jangan terburu-buru. Ada ortu, mohon maaf banget. Ada yang cerita sama saya, Ustadz saya udah berubah jadi ortu yang baik. Saya baca buku Ustadz Faderman ini katanya. Bagaimana kata hati, tapi kok anak saya nggak berubah? Ya saya tahu saya banyak dosanya. Saya tanya, ibu berapa lama melakukan kesalahan sama anak ibu? Ya kurang lebih 10 tahun Ustadz. Ya, ibu berubah berapa lama? 2 bulan. Ini nggak nyambung 10 tahun sama 2 bulan. Kalau ibu melakukan kesalahan 10 tahun, balasannya 10 tahun. Itu sabar aja. Anak ibu aja sabar menghadapi ibu waktu umur 10 tahun. Ya emang gimana ibu harusnya sabar sama anak. Logikanya seperti itu. Walaupun mudah-mudahan kalau kita belajar terus nggak perlu nunggu 10 tahun lagi untuk anak lebih baik ya. Banyak hal seperti misalnya melatih emosinya dengan ngajak berenang, termasuk bagaimana membuat private time. Private time itu penting. Misalnya dia punya masalah dengan bapaknya karena merasa tidak dicintai, bapaknya cuek, bikin kesempatan nih anak sama bapak berdua, namanya one on one time. Dia berdua sama bapaknya safar, ya jalan-jalan ke Jakarta, kalau ada uang ke luar negeri, berdua saja. Di situ meredakan. Safar itu salah satu cara melembutkan hati, berjalan-jalan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ada lagi Ustaz, apakah masih diperkenankan untuk pertanyaan Ustaz? Iya, silakan. Sekali satu aja ya. Baik Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menegur anak dengan baik? Karena pandangan orang ketika anak berbuat salah dan orang tua tidak menegur, maka orang-orang jadi menganggap sebagai orang tua yang melakukan pembiaran. Jadi bagaimana kita menegur anak dengan baik tanpa mungkin aksepsi. Kalau kita tidak menegur, kita seperti melakukan pembiaran kepada anak. Iya, yang jelas mengasuh anak bukan kata orang tuh orang lain. Mengasuh anak tanggung jawab kita kepada Allah. Makanya kalau anak melakukan kesalahan, maka cara menegur yang benar jangan di muka umum. Ini bab tentang menasihati saja dibahas oleh Imam Syafi'i. Bahwa menasihati itu nggak boleh sifatnya di muka umum. Karena nasihatnya itu seperti apa? Nasihat itu ibarat minuman makanan enak, tapi disampaikan dengan cara dilempar. Orang nggak akan terima. Ini bakso nih, ini coto Makassar, makan nih. Wah, makan saya kasih kamu, nggak bakalan mau. Orang merasa seperti itulah kalau ditegur di muka umum. Yang benar apa? Kita tahan diri, kita peluk, kita bilang, adik jalan sama papa ya. Ayo sebentar. Gitu. Tarik dia dari lingkungannya baru. Seperti Rasulullah menegur dan yang kedua jangan langsung melabel. Jangan langsung bilang ini, kenapa sih kamu jahat banget? Nggak boleh. Rasulullah pernah menegur seorang anak yang ketahuan mengambil kurma milik tetangga dengan kalimat lima terminahlah. Kenapa kamu lempari pohon itu? Ya, kemudian jadi Rasul nggak bilang gini, kenapa colong pohon itu? Enggak. Rasul cuma bilang kenapa kamu lempari? Ya supaya anak ini menjelaskan. Kemudian anak ini cerita, aku lu ya Rasul, saya pengen banget makan buah pohon ini. Makanya Rasulullah memberikan larangan sekaligus solusi. Inilah indahnya Islam. Kalau kita ingin nasihati, larangan harus barengan solusi. Kata Rasulullah gini, la tarminahlah wa kul ma yaskutu fi asafiliha. Jangan kau lempari kurma itu ya, kalau kamu mau makan yang sudah jatuh di tanah. Jangan, tapi ada solusi. Jangan lempari, tapi makanlah yang jatuh di tanah. Inilah gambaran betapa indahnya Islam. Kalau kita ingin melarang, pastikan ada solusinya. Maka anak-anak pun begitu. Ditegur, kita langsung panggil, jaga kehormatannya, kemudian kita ingatkan. Dan gak ada salahnya kita mendengarkan. Tapi nasihat terbaik itu adalah gak melulu dengan ingat membacakan ayat, enggak. Cukup kita mendoakan anak saya cukup sini nak. Misalnya ada kawan saya cerita cara bapaknya negur itu sangat elegan. Bapaknya itu kalau negur itu pakai sisir. Maksudnya apa? Nak rambutmu gondrong sini, rambutnya kepanjangan sini. Rambutmu berantakan. Kalau dia sudah anak itu udah belajar pola kalau disuruh disisir sama bapaknya, itu tandanya bapaknya mau nasihati. Kenapa bapaknya nasihati sisir? Itu lembut. Karena lagi disisirin kepala anak sampai diusap. Dan bapaknya nggak pernah bilang gini,
nggak pernah bilang gini, jangan begitu ya, enggak. Bapak cukup doain aja. Ya Allah, semoga anakku bisa berkata-kata yang baik ya Allah. Jadi sambil disisirin bapaknya doa. Doa ini menarik karena diajarkan Rasul. Kalau bisa doa di depan anak ini strategi menasihati anak. Karena nggak langsung to the point. Doa ini ngajarkan 3. Satu, pertama mengajarkan tauhid. Pertama, anak jadi tahu, oh bapak mintanya ke Allah. Kita juga belajar minta sama Allah. Yang kedua, mengajarkan kepedulian. Yang kepedulian itu kan anak jadi belajar tadi. Oh, bapak baik banget ya doain aku sampai setiap hari. Yang ketiga, mengajarkan tentang harapan. Oh ternyata bapak pengen aku berkata-kata yang baik. Jadi kalau misalnya anak berkata buruk, siapkan aja. Makanya kemana-mana tuh nenteng sisir ya. Ya sini kalau bisa atasan juga gitu sini. Tapi pastikan jangan orang botak gitu, pengen sini orang botak sini. Ya, sisirmu bapak tahu diri lo nggak botak jangan disisirin. Intinya sebenarnya ingin membuat anak merasa lebih nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, cuma Ya afwan ya karena waktunya juga saya ada tamu juga nih ternyata. karena terbatas waktu Ya. kami kepada para partisipan yang telah mengikuti acara. Mungkin Ustaz untuk terakhir sebagai penutup minta tolong mungkin kita memimpin doa bersama Ustaz. Baik, Bapak Ibu semua dimanapun antum berada, ya ada yang di masjid, ya ada yang mungkin ruang kerja dan apapun kondisi saat ini kita tetap nikmati dan syukuri dan kita tetap fokus memperbaiki rumah kita khususnya memperbaiki pola asuh kita. Mari kita berdoa bermunajat pada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal hujjikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Masih banyak sekali kesalahan kami dalam mengasuh dan mendidik anak kami. Bimbinglah kami. Bimbinglah kami akan agar menjadi orang tua yang amanah, agar menjadi orang tua yang mampu menjaga fitrah anak-anak kami untuk selalu taat kepada Engkau ya Rabb. Jangan biarkan kami melakukan kesalahan yang membuat kami Engkau murkai karena kami merusak fitrah anak-anak kami. Ya Rabb, tubuhkanlah cinta anak-anak kami kepada Engkau, kemudian kepada orang tuanya. Ajarkanlah kami bagaimana mendidik anak dengan cinta. Cinta yang akan membuat anak-anak merasakan indahnya Islam. Cinta yang membuat anak-anak mengetahui bahwa Engkau memiliki nama yang mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bantu kami ya Rabb untuk mengasuh anak dengan kesabaran, dengan kelembutan, dan izinkan kami membawa anak-anak kami, seluruh juga anggota keluarga kami, pasangan kami, dan juga orang tua kami untuk bisa masuk ke dalam surgamu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas taujiahnya. Mudah-mudahan masih bisa bertemu di lain kesempatan Ustaz. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung lewat Zoom meeting dan di aula lantai 3 KPP Pratama Makassar Selatan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita sementara ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para partisipan dan memohon maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Sampai bertemu di kajian Muslim Max yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana jadwal hari pagi